jadi tari-tarian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang gantikan kain tabungku dengan sukacita. Terbang lebih tinggi, lebih tinggi dalam hidung pujian, pujian syukur tiada henti di dalam hidup kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, biar yang bernafas tak berhenti puji nama Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Dia yang ubahkan ratapanku jadi tari-tarian. Kaum ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Marilah kita sujud menyembah Tuhan yang Maha Kasih. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Gita Bakti 6 bait 1 dan 3. Bernyanyilah orang percaya. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus. Terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Siarkanlah terang pengampunan yang terbit atas bumi gelap, sejahtera dan pembaruan akhirnya terjamin tetap. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam sorga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Saat ini kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Layakanlah kami, ya Allah, berilah Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Kiranya ibadah yang kami naikkan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu, kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 27 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan membaca secara silih ganti. Saya akan membaca ayat yang ganjil, ibu-ibu membaca ayat yang genap. Mazmur 27 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar?
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ibu-ibu, mari bernyanyi dari Gita Bakti 63 bait yang pertama, Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Teriakku sampai pada Tuhan, berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu, bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Tibalah saatnya, ibu-ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan mohon pimpinan Roh Kudus untuk kiranya Roh Kudus berperan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan kita saat ini. Mari saya mengajak ibu-ibu sekalian, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan ketika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang, duduk, dan diam mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami masing-masing dalam ibadah PKP saat ini. Kiranya Tuhan berkenan membentuk kami, membuat kami mengerti, membuat kami memahami, dan melalui Roh Kudus-Mu berikanlah hikmat kepada kami sehingga seluruh firman yang kami dengar akan menjadi bagian sebagai petunjuk hidup kami. Berkatilah Tuhan kami semua dan berbicaralah kepada kami semua karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita siapkan kitab suci kita, dan saya mendapatkan bacaan dari majelis jemaat terambil dalam kitab Daniel, kitab perjanjian lama, Daniel pasal 6. Mari kita buka sama-sama Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 19. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita akan membacanya secara silih. Maaf, saya ulang, kita akan membacanya secara bersama-sama, dan untuk itu kami mengundang kita semua untuk berdiri. Ya. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan 19. Kita baca sama-sama 2, 3. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur
62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam goa singa. Oleh sebab itu, ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku, ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja,
dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka di bawah sebuah batu diletakkan pada mulut gua itu, lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Sedemikianlah bagian dari firman Tuhan yang sudah kita baca, dan kiranya akan menjadi bagian dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang juga diberikan oleh majelis jemaat kepada saya adalah hati-hati dengan jebakan kebencian. Tema ini sangat menarik, tema ini sangat relevan, karena kebencian itu selalu dan hampir selalu ada di dalam setiap kehidupan kita manusia. Selama kita menjadi manusia, memang rasa benci, kebencian, atau yang semacamnya itu akan menghantui manusia untuk melakukan rasa kebencian itu untuk disampaikan kepada orang lain. Tidak juga terkecuali kepada anak-anak Tuhan, aktivis gereja, bahkan pendeta sekalipun. Rasa benci juga sering menyelimuti dalam kehidupan kita manusia. Ibu-ibu yang kekasih, ada banyak orang yang ketika hidupnya tidak suka, tidak senang melihat orang lain senang. Ada juga orang yang senang melihat orang lain menderita. Bahkan ada juga orang yang menderita kalau melihat orang lain senang. Semuanya itu dibumbui karena adanya rasa benci. Kita naik status sosial sedikit, ada orang yang pasti tidak suka dengan kita. Kita punya barang sesuatu yang baru, orang lain juga tidak suka dengan kita. Kita terpilih, dipercaya,
untuk menduduki jabatan tertentu, ada juga orang lain yang tidak suka dan benci kepada kita. Dan rasa kebencian-kebencian yang muncul dari manusia itu biasanya diikuti. Ada tindak lanjut, perilaku. Bisa saja dia membuat sebuah langkah yang bertujuan bagaimana orang tersebut, orang yang sedang bahagia tersebut, orang yang menerima kepercayaan untuk menduduki jabatan tertentu, orang yang status sosialnya sedang naik, itu diupayakan sedemikian rupa dia kembali ke titik sebelumnya atau dibuat menderita kembali. Artinya ada orang yang tidak ikhlas ketika orang lain sukses, dan perilakunya berusaha mencari tahu bagaimana melemahkan orang tersebut. Kalau perlu, dirinya lah yang melebihi dari orang tersebut. Maka biasanya akan ada upaya-upaya yang sangat ekstrim menjatuhkan orang tersebut, dan kita yang membencinya menjadi lebih daripada orang tersebut. Ibu-ibu yang kekasih, contoh situasi yang seperti itu bukan hal yang istimewa. Itu ada di sekitar kita, dalam kehidupan bagaimanapun kita, dan di lingkungan manapun, termasuk lingkungan gereja. Nah, Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua dan mengingatkan kepada kita semua sekaligus pada tema tadi. Hati-hati dengan jebakan kebencian. Kenapa tema ini diangkut dan kita jadikan sebagai perenungan pada saat ini? Dan kitab yang kita akan renungkan adalah kitab Daniel. Karena ternyata kebencian itu berbahaya bukan untuk orang yang kita benci, tapi justru berbahaya bagi kita yang mempunyai rasa benci. Mari kita lihat sama-sama bagaimana kisah Daniel yang baru saja kita baca tadi. Dalam bacaan ini, khususnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, itu membicarakan tentang keberadaan 3 kelompok. Yang pertama Raja Darius, yang kedua adalah pejabat tinggi, dan yang ketiga adalah wakil-wakil raja. Raja Darius pada bacaan ini mengangkat 120 wakil raja yang akan ditempatkan di seluruh wilayah kerajaan. Nah, di atas dari 120 wakil raja ini, Raja Darius menunjuk 3 orang yang dipercaya sebagai pejabat tinggi. Salah satu dari 3 orang ini adalah Daniel. Jadi kalau kita lihat hierarkinya, Raja Darius paling atas, di bawahnya ada 3 petinggi atau pejabat tinggi tadi, dan di bawahnya ada 120 wakil raja. Dari 3 pejabat tinggi, salah satunya adalah Darius. Dalam bacaan yang ayat keempat, kita melihat ada keistimewaan Darius. Ayat keempat dikatakan begini, saya bacakan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya
atas seluruh kerajaannya. Ibu-ibu yang kekasih, di situ jelas kelihatan bahwa Daniel di mata Raja Darius mempunyai posisi lebih tinggi lagi dari di antara ketiga pejabat tinggi tadi. Situasi terjadi ketika hal itu muncul. Ketika Raja Darius mempercayakan Daniel mempunyai posisi lebih tinggi, lebih terhormat di antara ketiga pejabat tinggi. Berarti Darius juga berada pada posisi yang lebih tinggi jauh dari para wakil-wakil raja itu. Situasi inilah yang menyebabkan kecemburuan, iri hati yang ada pada para wakil raja, yang ada pada para petinggi, pejabat tinggi. Dan rasa kecemburuan, rasa iri itu muncullah atau memunculkan sebuah keinginan dari para wakil raja, dari para pejabat tinggi itu, untuk berupaya bagaimana caranya Daniel ini tergeser dari kedudukannya. Daniel ini dapat dipersalahkan oleh Raja Darius. Maka mereka membuat sebuah rekayasa yang sangat hebat. Dan rekayasa itu diperuntukkan agar Daniel jatuh karena rekayasa mereka. Apa yang mereka lakukan? Ibu-ibu yang kekasih, mari kita perhatikan ayat 5 sampai dengan 10. Di situ akan terlihat bagaimana para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Yang mereka lakukan tampak di ayat 5. Di situ dikatakan, kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan. Mereka mencoba mencari alasan supaya Daniel bisa dipersalahkan. Tetapi di ayat 5 dikatakan mereka tidak bisa mendapatkan alasan apapun yang sesuatu kesalahan itu bisa dijadikan sebagai sebuah penyampaian kepada Raja Darius. Sulit mencari kesalahan pada Daniel. Mereka pun mengakui Daniel hampir menjadi seperti manusia yang sempurna, yang sulit dicari titik lemahnya. Maka mereka mencoba membuat rekayasa lain. Dia mencoba mendekati Raja Darius, kelihatannya baik, mendukung Raja Darius, dan mereka meminta Raja Darius membuat sebuah peraturan, membuat sebuah undang-undang yang kira-kira isi peraturannya, yang kira-kira isi undang-undangnya itu adalah tidak diperkenankannya siapapun di kerajaan itu yang berbicara, yang memohon kepada dewa. Selama 30 hari berjalan, tidak boleh ada siapapun manusia di kerajaan itu yang meminta pertolongan, yang berbicara kepada dewa-dewa atau kepada manusia, kecuali kepada Raja Darius. Kelihatannya menarik. Mereka berusaha menyanjung Raja Darius, dan mereka meminta dibuatlah peraturan. Dan siapa yang melanggar peraturan itu, sanksinya adalah dilempar ke kandang singa. Ibu-ibu yang kekasih, para wakil raja, para petinggi yang sudah dipilih oleh Raja Darius, kelihatannya sangat pandai, kelihatannya sangat cerdik. Dia mengusulkan sesuatu yang menyanjung dan mengangkat raja, tapi di balik usulan itu
ada rencana busuk untuk mereka bisa menjatuhkan Daniel. Inti dari cerita itu, Raja Darius menyetujui usul mereka, lalu Raja Darius membuat sebuah peraturan itu dan larangan kepada siapapun yang berada di wilayah kerajaan Darius untuk tidak diperkenankan meminta pertolongan, berbicara kepada dewa-dewa ataupun kepada manusia lain kecuali kepada raja. Dan undang-undang itu dibuat. Dan Ibu Bapak, dari bacaan ini kita mengetahui bahwa ketika seorang raja sudah membuat dan menandatangani peraturan itu, maka peraturan itu tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk oleh Raja Darius. Ketika raja menyetujui itu dan sudah mengesahkannya, para wakil raja dan para pejabat tinggi melihat bahwa inilah pintu untuk segera menjatuhkan Daniel. Kebencian daripada para wakil raja dan pejabat tinggi dilampiaskan dalam sebuah usulan undang-undang dan pada akhirnya disahkan dengan tujuan mau menjatuhkan Daniel. Dan benar saja, ketika itu mereka langsung memperhatikan perilaku daripada Daniel. Apakah Daniel masih sanggup untuk berdoa kepada Allahnya? Atau akan menghentikan doa-doanya kepada Allahnya karena adanya peraturan tersebut. Pada ayat yang ke-11, pada ayat yang ke-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ibu-ibu yang kekasih, kita perhatikan bagaimana perilaku orang yang setia kepada Allah. Daniel adalah tokoh kitab suci yang hidupnya sangat setia kepada Allah. Dia tahu ada larangan, tidak boleh meminta pertolongan, tidak boleh berbicara kepada dewa-dewa ataupun kepada manusia lain kecuali kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tetap melakukan kegiatannya sehari-hari. 3 kali sehari dia berlutut dan berdoa kepada Allah. Tetap setia. Dia tidak korbankan kesetiaannya untuk mengikuti peraturan yang dibuat Raja Darius. Senangkah para wakil raja tadi? Senangkah para pejabat tinggi yang lain tadi? Mereka sangat senang ketika melihat situasi Daniel berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Mereka melaporkan itu kepada Raja Darius. Sudah barang tentu Raja Darius diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Karena Daniel adalah orang kepercayaan daripada Raja Darius. Raja sangat sayang kepada Daniel. Raja sangat mengandalkan Daniel. Tetapi saat ini Raja diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Terlihat memang Raja Darius berupaya menyelamatkan Daniel dari hukuman karena pelanggaran peraturan tersebut. Kita perhatikan ayat 15 dan 19. Bagaimana usaha raja mau menyelamatkan Daniel. Ayat 15 kita baca. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur
dan ia tidak dapat tidur. Ibu-ibu yang kekasih, seorang raja yang percaya kepada Daniel, yang selama ini menjadikan Daniel sebagai orang andalannya, harapannya, diperhadapkan dengan situasi yang serba sulit. Jika raja melanggar peraturannya sendiri dengan tidak menghukum Daniel, maka raja akan mendapat cemoohan. Jika raja melaksanakan sanksi atau hukuman dari peraturan tersebut, maka Daniel akan segera dilemparkan kepada gua singa, dan kemungkinan Daniel akan mati, dikoyak-koyak oleh singa tersebut. Tapi ada yang menarik, ibu-ibu yang kekasih, ketika raja mengambil sikap setia dan konsisten terhadap peraturan yang dibuat, maka raja siap untuk melemparkan Daniel ke gua singa. Peraturan tidak dirubah oleh Raja Darius. Sanksi tetap harus diberikan kepada Daniel, dan Daniel akan menerima sanksi tersebut. Dan Daniel pun juga tahu bahwa itulah sanksi yang akan dilakukan dan diterimakan oleh dirinya ketika dia melanggar, ketika dia tetap setia berdoa kepada Allah dan tidak meminta pertolongan pada manusia. Ibu-ibu yang kekasih, pada ayat ke-22 dan 23, kita tidak baca tadi, kita hanya baca sampai ayat 19, tapi tidak ada salahnya kita akan coba baca ayat 22 dan 23. Karena ini adalah ending yang menarik dari kisah ini. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, lalu raja di ayat yang ke-17 mengatakan begini, sesudah itu raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel. Perhatikan kalimat berikutnya. Apa kata raja? Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Apa maksud kalimat ini, ibu-ibu yang kekasih? Raja Darius yang sebenarnya tidak percaya dan tidak menyembah kepada Allahnya Daniel, justru kalimat ini menunjukkan bahwa Raja Darius percaya bahwa Allahnya Daniel yang akan menyelamatkan Daniel dari singa di dalam kandang singa itu. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Itu kata-kata raja. Ada sesuatu yang menarik. Raja yang awalnya tidak percaya, tapi sudah mulai terganggu keimanannya. Dia mulai percaya dengan Allahnya Daniel. Dan ketika Daniel dilemparkan ke gua singa, ayat 22 dan 23, inilah yang terjadi. Ayat 22 dan 23, lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Ayat 23, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Daniel diselamatkan Allah. Daniel dijaga Allah. Karena kesetiaan Daniel, Allah tetap menjaga. Meskipun berada dalam sebuah situasi yang berat, di dalam goa singa, di dalam kandang singa, tapi tidak sedikit pun Daniel terkoyak oleh singa-singa tersebut, bahkan menyentuh pun tidak. Allah bekerja pada orang-orang yang setia, karena tidak ditemukan kesalahan baik kepada Allah maupun kepada Raja Darius. Daniel diselamatkan. Kebencian tidak bisa menjatuhkan anak Tuhan.
rekayasa kebencian tidak bisa menjatuhkan siapapun yang berpegang kepada Allah. Apapun rencana orang jahat, apapun rekayasa yang dibuat, ketika orang tersebut, ketika kita bersandar kepada Allah, maka tidak ada rekayasa kebencian yang menyebabkan Daniel mengalami sebuah malapetaka. Tetapi sebaliknya, apa yang terjadi ketika Daniel diselamatkan Allah? Justru para wakil raja dan petinggi itu mendapatkan sebuah hukuman. Kita lihat ayat 25. Demikian, raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Ibu-ibu yang kekasih, si pembenci dengan rekayasanya justru menjadikan rekayasanya itu menjadi bumerang buat dirinya, yang pada akhirnya Daniel diselamatkan. Merekalah yang dilemparkan ke dalam gua singa. Dan bukan hanya mereka, tapi anak-anak dan istri mereka semua masuk ke dalam gua singa. Belum sampai ke bagian tanahnya, mereka sudah habis terkoyak-koyak oleh singa. Itulah kemahakuasaan Allah yang kita puji dan kita sembah. Ibu-ibu yang kekasih, temanya sangat cocok untuk hari ini. Hati-hati terhadap jebakan kebencian. Firman Tuhan mau mengajak kita semua agar marilah kita membangun diri, kita mengingatkan diri kita sendiri, mengoreksi diri kita, jangan sampai ada kebencian dalam hati kita yang menyebabkan kita berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kebencian itu akan berbalik kepada kita, dan justru apa yang kita rencanakan, apa yang kita rekayasa untuk orang lain, apa yang kita mau buat untuk orang lain menderita, akan berbalik kepada kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hilangkan rasa kebencian. Hati-hati dengan kebencian yang akan menghantui kita. Ibu bapak, sakit penyakit, penderitaan kadangkala itu menjadi bagian karena kita benci kepada seseorang. Kitab Mazmur mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Ketika kita gembira, maka kita sehat. Tapi sebaliknya, ketika kita membenci seseorang, pada saat itu juga kita tidak mungkin bisa gembira. Ketika kita merekayasa sebuah rencana jahat untuk orang lain, maka di saat itulah hati kita tidak mungkin bisa sejahtera. Dan ketika hati kita tidak sejahtera, ketika hati kita tidak baik, maka disitulah awal penyakit yang ada pada kita. Dan itulah bumerang yang akan menyerang kita, karena kebencian yang menghantam kita dan diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan kepada kita, buanglah rasa kebencian, karena pembalasan terhadap orang yang menyakiti kita bukan hak kita, tapi hak Allah. Apalagi orang tersebut tidak berbuat jahat kepada kita. Setialah untuk memuji, menyembah, dan berdoa kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Ibu-ibu yang terkasih, tibalah kita dalam doa syafaat. Saya mau mengajak kita semua, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, Allah yang agung, Allah yang maha kudus, Allah yang maha kuasa, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu karena Engkau sudah mengingatkan kami agar kami tidak terjebak di dalam kebencian. Tuhan, kami hanya memohon kepadamu, biarlah kami hanya mampu memberikan kasih yang Engkau ajarkan kepada kami dan tidak melakukan hal-hal kebencian untuk kami sampaikan kepada sesama kami. Tuhan, jadikanlah kami semakin hari semakin sempurna, dan kiranya Tuhan sendiri yang akan ada bersama dengan kami untuk terus ada memproses kehidupan rohani kami kepadamu. Bapa dalam surga, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gerejamu, jemaat GBB Horeb, bahkan bersama dengan seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan berkati pelayanan, program, kegiatan yang kami lakukan di jemaat-Mu, baik yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, maupun yang akan dilakukan. Engkau urapi semua kegiatan-kegiatan kami, sehingga menjadi bagian dari cara Tuhan untuk memperbesar kerajaan-Mu, dan semua bermanfaat bagi pertumbuhan iman dalam pelayanan terhadap jemaat-Mu di jemaat GBB Horeb. Tuhan berkati para pelayan-pelayan-Mu, mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengurus pelayanan kategorial, bersama-sama dengan komisi, panitia, tim kerja, dan seluruh unsur pelayanan yang ada yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan tolong kami semua. Tuhan berikan kami kemampuan, kesetiaan, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kami. Tuhan tolong kami, biarlah kami tetap ada bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, untuk terus mengembangkan pelayanan di jemaat GBB Horeb. Tuhan Yesus yang baik, kami memohon juga kepadamu dalam doa syafaat kami ini Tuhan, untuk persekutuan kaum perempuan yang saat ini sedang beribadah kepadamu. Tuhan tolong pengurus, pelayan, dan juga seluruh anggota PKP yang ada, baik yang sedang mengikuti ibadah pada saat ini maupun juga yang tidak sedang mengikuti. Tuhan ada bersama dengan mereka dimanapun mereka berada dalam situasi apapun. Tuhan memberikan pendampingan hidup, berjalan bersama dalam kehidupan mereka, dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang istri maupun juga tugas tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Biarlah apa yang menjadi kebutuhan mereka Engkau cukupkan. Apa yang menjadi bagian bekal dalam menjalani kehidupan ini, Engkau ada menyempurnakan mereka. Tuhan Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dan dalam situasi seperti sekarang ini, kami memohon kepadamu untuk negara kami Indonesia ini, dalam keterpurukan karena ekonomi, keterpurukan karena penderitaan, adanya wabah penyakit, maupun juga dengan sistem pemerintahan kami, Tuhan boleh ada bersama dengan kami semua. Tuhan, untuk permasalahan wabah virus corona ini, kami mau menyerahkan dan berharap penuh kepadamu Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan negara kami, secara khusus pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden sampai dengan aparatnya yang terendah. Tuhan tolong berikan hikmat, kemampuan, akal budi kepada mereka, sehingga mereka bisa dimampukan menemukan cara yang terbaik untuk boleh menangani wabah penyakit virus ini dengan baik dan cepat. Tuhan selamatkan negara kami, sehingga negara kami akan terus bangkit, terus semakin besar, semakin maju, dan semakin diberkati Tuhan. Berkati semua warga negaranya, baik yang sedang sakit maupun yang tidak tertular sekalipun. Tuhan tolong sembuhkan mereka, dan hindarilah wabah apapun, termasuk virus corona, menyentuh kehidupan sendi-sendi warga negara Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami percaya juga Tuhan mampu menghadirkan diri Tuhan di tengah-tengah orang-orang yang ada, yang saat ini sedang berada dalam kedukaan, dalam kesendirian, dalam ketidakberdayaan.
Hadirlah Tuhan bersama dengan mereka. Jadilah Tuhan menjadi sumber kekuatan mereka, sumber penghibur bagi mereka, bahkan sumber berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempunyai Allah seperti Engkau yang sangat peduli dengan kehidupan kami manusia. Dan Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa doa yang kami naikkan ini pasti Tuhan dengar dan Tuhan jawab buat kami. Dan untuk itulah Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini Tuhan. Dan kami mau berdoa dengan doa seperti yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait yang pertama dan yang ketiga. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berkemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupku, bukankah ungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ibu-ibu terkasih, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa syukur. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu yang selalu memberikan harapan dan damai bagi kesejahteraan umat-Mu. Inilah persembahan kami ya Tuhan, berkenanlah atas persembahan ini, serta pakailah hidup kami untuk melayani-Mu melalui sesama kami dan menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku,
sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami di hidupku, supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku. Damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku. Di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Ibu-ibu, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah akan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.